Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama dan menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, namun kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat daripada Tuhan kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beracara di dalam ibadah ini. Berikan pada saat ini Tuhan tanda-tanda melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, supaya melalui ibadah ini Tuhan, maka seluruh jemaat yang ikut serta di dalam ibadah ini mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan yang daripada Tuhan, dan petunjuk-petunjuk untuk berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dari awal sampai kepada akhir. Hanya di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Semuanya mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat. Apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Hanya dalam nama Yesus, saudara-saudara sekalian, yang memberikan kepada kita pengharapan dan kepastian di saat menghadapi zaman yang sulit ini. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang selalu akan memberikan tuntunan atas kehidupan kita. Karena hanya nama Yesus, saudara-saudara, yang akan memberikan jawaban yang pasti di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi persoalan. Nama Yesus yang berkuasa. Ada amin, saudara? Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, berikan ku kepastian. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, nama Yesus kami sembah. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri kami di
hadapanmu, di hadapanmu. Haleluya, oh haleluya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, berikan ku kepastian. Oh haleluya. Hanya nama ini yang memberikan pengharapan kepada kami. Ketika kami tidak memiliki pengharapan, hanya nama ini yang memberikan kepastian. Ketika kami menghadapi hidup yang serba tidak pasti pada saat ini, dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap berpegang akan nama Yesus. Seumur hidup kami tidak akan melepaskan nama ini dalam kehidupan kami. Karena nama-Mu Tuhan sangat berharga bagi kami sekalian. Kami mau serahkan saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata-kata melalui firman-Mu. Supaya firman ini Tuhan menjadi pelita, menjadi terang di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan, dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, teguhkan firman ini. Dengan tanda-tanda dan mukjizat, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, sucikan hamba-Mu yang memberitakan firman ini, supaya boleh berlayak untuk menjadi penyambung lidah daripada Allah kepada seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan masuk di dalam firman Allah yang pada kesempatan ini saya berikan judul nama daripada Yesus. Ya, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Tidak ada nama di dalam dunia ini yang dapat dibandingkan dengan nama daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya nama Yesus, nama yang sangat ajaib. Kalau kita mengucapkan nama Yesus, atau di dalam nama Yesus, saudara ketahui, maka Roh daripada Allah akan bekerja. Roh daripada Allah akan berkarya ketika kita mengucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Seolah-olah saudara sekalian, saudara memiliki akan sebuah pistol, andai kata saudara memiliki. Maka ketika engkau mengucapkan nama Yesus dan di dalam nama Yesus, maka
itu berarti saudara menarik pelatuk daripada pistol itu. Dan peluru itu akan keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak dapat ditembus oleh peluru kuasa daripada Allah. Saudara percaya akan hal itu? Saya baca di dalam Kisah 3 ayat 6. Satu ayat yang menjadi ayat renungan kita. Kisah 3 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi Petrus, murid yang memimpin murid-murid yang lain, berkata, emas dan perak, ya, merupakan gambaran kekayaan, tidak ada padaku. Ya, jadi murid-murid Yesus bukan murid-murid yang kaya raya, yang memiliki uang yang berlimpah-limpah, tidak. Mereka adalah murid-murid yang miskin karena memiliki latar belakang nelayan, penangkap ikan. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dimiliki? Yang dimiliki dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini yang dimiliki. Nama Yesus. Yang diberitakan. Nama Yesus yang diberikan kepada orang lumpuh tersebut yang berada di pintu gerbang indah Bait Allah. Ini kata-kata Petrus kepada orang lumpuh tersebut. Dan kita mengetahui, saudara sekalian, melalui bacaan perikop ini, di mana orang yang lumpuh sejak lahirnya, cacat sejak lahirnya, ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, kerjanya hanya meminta sedekah, meminta belas kasihan daripada orang-orang yang melaluinya. Dan dikatakan setiap hari orang yang lumpuh ini diusung untuk diletakkan dekat pintu gerbang indah Bait Allah. Dan ini merupakan ide yang sangat brilian kalau kita melihat, saudara sekalian. Karena apa? Karena kalau dia meminta sedekah di jalan, itu dia akan mendapatkan sedekah tidak banyak. Tetapi kalau dia diletakkan di pintu gerbang Bait Allah, maka pasti orang-orang yang datang di Bait Allah akan memberikan sedekah. Karena mereka itu berdoa. Dan mereka memberikan sedekah, memberikan amal sedekah. Supaya apa? Supaya doa yang dinaikkan berkenan kepada Allah. Supaya doa yang dinaikkan diterima oleh Allah, menyenangkan hati daripada Allah. Kalau memberikan amal sedekah. Dengan demikian, Tuhan akan mengabulkan permohonan doa yang dinaikkan. Dan Tuhan akan memberkatinya. Dan ini ide yang brilian, bukan? Dan ketika Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk bersembahyang, melewati orang yang lumpuh, ia meminta sedekah kepada mereka. Namun Petrus berkata, emas perak
tidak ada padaku. Ini merupakan pengakuan yang jujur bahwa mereka berdua memang tidak memiliki uang. Mereka miskin. Kalau mereka memiliki uang dan mereka tidak mau memberikan pertolongan kepada yang perlu ditolong, maka itu namanya pelit dan kikir. Dan orang yang pelit dan kikir tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Namun, apabila Petrus dan Yohanes memiliki uang dan hanya memberikan uang itu kepada yang meminta sedekah, maka saya percaya bahwa kehidupan orang lumpuh itu tidak akan berubah. Pasti tidak akan berubah. Dia akan tetap lumpuh. Dan tetap terus minta bukan. Orang yang memandang orang yang lumpuh ini tetap akan memandang dengan merendahkan orang yang lumpuh ini. Karena hidupnya hanya untuk meminta-minta sedekah. Namun Petrus mengatakan, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus? Hanya nama Yesus. Dan nama ini, saudara-saudara sekalian, lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak. Kekayaan itu menyenangkan, bukan? Tapi manfaatnya sangat terbatas. Tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kekayaan itu tidak bisa memberikan kesembuhan, tidak bisa menolong kita ketika kita menghadapi masalah. Ada seorang yang kaya raya, saya kenal dengan orang ini, memiliki harta yang banyak. Tuhan memberkati dia dengan harta yang banyak. Tetapi saudara sekalian, kekayaan yang dimiliki ternyata tidak bisa memberi kesehatan, tidak bisa membeli kesehatan. Ia menderita sakit, cacat bawaan. Sehingga ketika harus makan, dia harus disuapi. Dan penyakit epilepsi, penyakit ayan, itu menerpa kehidupannya. Seringkali penyakit ini membuat kambuh apabila dia berada di jalan dan orang-orang mengerebungi untuk melihat ketika penyakit ayan ini kambuh, saudara sekalian, dengan mulut yang berbusa. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Kekayaan yang dimiliki bisa memberikan kebahagiaan. Memang kita hidup butuh uang, saudara sekalian. Nggak ada seorang pun yang tidak butuh uang untuk hidup. Tapi sekali lagi, uang tidak bisa memberi kita kebahagiaan. Uang tidak bisa memberi kita damai sejahtera. Uang bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memilikinya, dan kita akan merasakan hidup ini demikian indah. Karena uang itu terbatas manfaatnya. Namun nama Yesus itu lebih berharga daripada emas perak. Karena apa? Karena tidak terbatas manfaatnya.
Ini yang saya hendak katakan, saudara sekalian. Bahwa nama Yesus itu lebih daripada emas perak. Ada satu pujian mengatakan, I'd rather have Jesus. Ya, I'd rather diterjemahkan, I prefer, lebih suka memiliki Yesus than silver or gold. Ini nyanyian yang sudah lama, nyanyian rohani. Namun nyanyian ini sangat abadi dan dinyanyikan sampai saat ini. I'd rather have Jesus. Saya lebih baik memiliki Yesus daripada memiliki emas dan perak. Kenapa nyanyian ini mempunyai lirik yang demikian? Saya percaya bahwa pengarang lagu ini sangat memahami bahwa nama Yesus itu lebih daripada emas dan perak. Nama ini tidak terbatas manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hal yang pertama, nama Yesus menyembuhkan. Petrus berkata, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Kemudian ia memegang tangan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini bukan rekayasa. Ya, banyak orang katakan bahwa mujizat itu rekayasa. Enggak. Bukan rekayasa. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan banyak orang mengkritik dia. Mengatakan bahwa mujizat yang Tuhan lakukan melalui pelayanannya rekayasa. Bukan. Karena Tuhan kita adalah pembuat mujizat itu, saudara sekalian. Ketika orang lumpuh ini berjalan, melompat-lompat, masuk ke dalam bait Allah, maka ini bukan rekayasa. Karena mereka selalu pergi ke bait Allah. Jadi semua orang banyak pergi ke bait Allah, mengenal orang yang lumpuh ini, yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka takjub, heran, terbengong-bengong, tercengang melihat apa yang terjadi pada diri orang lumpuh itu. Ketika Petrus berkata, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika Petrus mengatakan, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, di dalam nama Yesus berjalanlah. Ia telah menyaksikan nama Yesus. Bukankah Yesus meninggalkan pesan sebelum dia naik ke surga? Supaya kita menjadi saksi yang memberitakan nama Yesus di dalam dunia. Dan Petrus melalui kata-kata, apa yang kupunya kuberikan kepadamu, di dalam nama Yesus berjalanlah. Dia sudah menyaksikan nama Yesus. Menjadi saksi. Bukan hanya bercerita mengenai Yesus, tetapi juga mendoakan orang sakit, orang yang berada di dalam kesusahan, orang yang belum mengenal kepada Yesus. Berdoalah di dalam nama Yesus. Saya dan istri seringkali mendoakan keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus, yang memiliki keyakinan iman yang lain. Mau membuka usaha, dan dia minta untuk kami berdua
sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa untuk usaha yang akan dibuka, saudara sekalian. Dan kami mendoakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa saya sudah menyaksikan dengan menyebut nama Yesus kepada mereka. Kuasa Roh Kudus akan bekerja melalui Petrus dan menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang indah Bait Allah. Mujizat terjadi ketika kita menyebut nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Allah ini akan bekerja di dalam diri kita dengan cara yang sama ketika kita menyaksikan nama daripada Tuhan Yesus. Dan kalau kuasa Allah ini bekerja, saya katakan mujizat itu pasti akan terjadi. Mujizat terjadi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, kuasa Allah menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kuasa Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan berkarya di dalam diri kita. Ya, ini janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Markus 16 ayat 17-20 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, karena nama Yesus, maka setan-setan itu tunduk akan perintah kita. Kalau kita mengusir setan-setan di dalam nama Yesus, maka setan-setan itu akan lari. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, sudah kita lihat, saudara sekalian, ketika hari Pentakosta, bagaimana Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Yesus. Dan Roh Kudus itu mulai bekerja. Maka melalui karunia-karunia Roh. Dan murid-murid Yesus pada saat itu mulai berbicara mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berbicara di dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Yang kita sebut di dalam istilah senolali. Tetapi Roh Kudus juga akan bekerja memberikan bahasa yang baru. Bahasa yang hanya dikenal oleh Allah. Yang hanya dimengerti oleh Allah. Yang kita kenal dengan istilah glosolali. Tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan Rasul Paulus di Pulau Malta digigit ular beludak atau viper, ular yang berbisa. Namun tidak mati. Saudara dapat membaca di dalam Kisah 28, 3-5. Dan sekalipun mereka minum racun maut, ya, dijebak untuk minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, bukan sengaja minum racun maut. Karena nama Yesus
yang diberitakan, orang tidak suka, saudara sekalian. Mulai menjebak, mulai menyerang untuk membinasakan orang yang menyaksikan nama Yesus. Dengan racun, dengan santet. Namun saya yakin bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada dunia ini. Daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Roh-roh kegelapan. Sehingga dikatakan walaupun mereka dijebak oleh orang-orang yang ingin membunuh, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Tanda yang berikutnya, dan orang itu akan sembuh. Karena apa? Karena didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan orang itu sakti, enggak. Tapi roh yang di dalam diri daripada orang-orang yang percaya, itu sakti. Berkuasa luar biasa karena dia Allah. Dan kuasa ini yang menyembuhkan. Dan sesudah Tuhan berbicara demikian kepada murid-muridnya, terangkat ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil itu ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Bukan hanya kita bekerja melayani Tuhan. Tuhan turut bekerja. Yakini Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan kita. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi saudara dapat membaca di dalam Markus 16 ayat 17-20. Kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai orang-orang yang percaya. Bukan untuk menjadi dukun, enggak. Bukan untuk cari duit. Tetapi di dalam melakukan tugas. Menyaksikan nama Yesus yang ajaib. Namun, mujizat juga tidak dapat dilepaskan kalau kita pelajari mengenai kisah orang lumpuh ini. Dari iman, kepercayaan orang itu akan nama Yesus. Ketika Petrus mengatakan di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Maka orang yang lumpuh ini percaya nama Yesus. Percaya. Di mana kita tahu bahwa ia percaya? Ia bertindak di dalam iman yang ia percayai. Ia berdiri. Petrus membantunya berdiri. Karena lumpuhnya itu sejak lahir. Seketika itu kuatlah mata kaki orang yang lumpuh tersebut. Ia berdiri. Dia mulai bisa berjalan walaupun masih goyah. Masih shaking. Karena belum pernah berjalan. Dan melompat-lompat luar biasa. Sambil memuji Tuhan. Mujizat terjadi. Oleh karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa iman kita tidak akan menerima sesuatu. Dengan percaya mujizat akan terjadi. Kuasa Allah akan memindahkan gunung-gunung kesakitan. Yang kita lihat mustahil bisa pindah. Tapi kuasa Allah, sekali lagi. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Mampu memindahkan gunung-gunung kesakitan. Dan kesulitan dari kehidupan kita. Jangan pandang besarnya gunung-gunung kesakitan dan kesulitan. Tapi pandanglah akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang memiliki kuasa yang luar biasa. Bahwa dia yang ada di dalam hati kita lebih besar daripada segala kesakitan dan kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Markus 11 ayat 24.
dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini perbuatan iman, ini tindakan iman. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi orang lumpuh itu percaya akan nama Yesus. Dan dia bertindak di dalam iman percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dia mulai berdiri, dia mulai berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Mukjizat terjadi. Apabila kita percaya ke nama Yesus, bukan hanya merupakan keyakinan, tapi bertindaklah di dalam iman bahwa engkau sudah menerima apa yang engkau minta kepada Allah. Dan mukjizat itu akan terjadi. Orang yang percaya secara demikian tidak akan dipermalukan. Hal yang menarik, saudara sekalian, bahwa tanda-tanda kuasa tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tanda-tanda ini hanya menyertai orang yang percaya. Di dalam Kisah 19 ayat 13-16, beberapa tukang jampi, tukang mantra, tukang dukun, ya kita sebut dukun, Yahudi yang berjalan keliling negeri itu, ya. Jadi tukang jampi, Yahudi, dukun yang berjalan keliling negeri itu. Bukan hanya di negara kita banyak dukun, tapi dimanapun di dalam dunia ini banyak orang yang berprofesi sebagai dukun, saudara sekalian. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka adalah 7 anak imam Yahudi yang bernama Skewa. Roh jahat itu menjawab, ketawa, saudara sekalian. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat menerpa mereka, menggagahi mereka semua, dan mengalahkan, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tanda-tanda kuasa yang dikerjakan Roh Kudus tidak berlaku atas mereka. Tanda-tanda ini diberikan kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Kepada semua orang yang percaya akan nama daripada Yesus. Roh itu diberikan hanya kepada orang yang percaya untuk menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nama Yesus menyelamatkan. Di dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, di dalam dunia ini yang merupakan kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada nama lain. Ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali nama Yesus. Sekali lagi, kecuali nama Yesus. Yang mampu menyelamatkan orang yang percaya dari penghukuman Allah. Menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi. Hanya nama Yesus. Menyelamatkan kita daripada penderitaan sakit penyakit. Hanya nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus akan
melakukan mujizat. Dan mujizat akan terjadi ketika kita percaya kepada nama Yesus. Maka Roh Kudus melahirkan kita kembali sebagai ciptaan yang baru, yang disucikan, yang dikuduskan dari dosa, sebagai anak-anak Allah, dan memiliki kewarganegaraan surga. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir daripada Allah, ya, setiap orang yang percaya lahir daripada Allah, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Ya, setiap orang yang percaya tidak dapat berbuat dosa. Kalau ada orang yang berbuat dosa, saudara sekalian, berarti dia belum dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru tidak dapat berbuat dosa. Ya. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Ya. Mungkin saja dia melakukan kesalahan, namun segera menyadari dan bertobat. Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Roh itu tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita bisa menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Allah. Hidup kita bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Sehingga banyak orang mengenal kepada Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3, 9 dan 10. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak hidupnya benar, sesuai dengan firman Allah, tidak berasal dari Allah. Demikian juga orang yang tidak mengasihi saudaranya. Kita disebut anak-anak Allah. Anak lahir daripada Allah. Benih ilahi berada di dalam diri kita. Dan kita tidak dapat berbuat dosa. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Supaya kita berhenti melakukan kesalahan. Tanda anak-anak Allah. Perbedaan anak-anak Allah dan anak-anak iblis terletak di dalam perbuatan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anak-anak Allah selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam firman-Nya yang merupakan kebenaran-kebenaran Allah. Dan hidup di dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Selalu kita melakukan yang baik terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita yang seiman, terhadap saudara-saudara kita yang mungkin tidak seiman. Tetap kita memberikan kasih kita kepada mereka. Kasih Yesus kepada sesama kita. Selalu kita memberikan perhatian. Selalu kita bermurah hati kepada mereka untuk menolong mereka yang berada di dalam kesusahan. Nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan-ciptaan baru, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan ini semua dikerjakan oleh Roh Allah yang menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, mengenai doa di dalam nama Yesus. Ya, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita minta kepada Allah, di dalam nama anaknya yang tunggal, yang dikasih oleh Allah Bapa, maka Allah tidak dapat menolak apa yang menjadi permintaan kita. Yohanes 14, ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita berdoa kepada Allah, bukan? Dan dikatakan, kalau kita berdoa kepada Allah, maka Tuhan akan memenuhi permintaan kita. Tetapi juga diizinkan melalui firman ini, kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah akan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Mengapa kita harus berdoa di dalam nama Yesus? Yang pertama, kita menggunakan otoritas, menggunakan kuasa, menggunakan wewenang di dalam nama Yesus, di dalam permintaan kita kepada Bapa, supaya Tuhan itu mengabulkan permintaan kita. Nama Yesus memiliki otoritas, kuasa, sehingga Bapa tidak dapat tidak memenuhi permintaan kita. Ya, Bapa selalu memenuhi permintaan kita. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Yesus di dalam nama Yesus, Allah izinkan. Karena pada hakikatnya Yesus dan Bapa merupakan satu kesatuan. Kalau kita berdoa kepada Yesus, berarti kita berdoa kepada Bapa. Karena mereka pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, dikatakan maka Allah akan memenuhi permintaan kita. Ini merupakan prinsip doa secara umum. Di mana kita harus mengakhiri di dalam setiap permintaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama ini sangat berkuasa. Di mana Allah tidak bisa menolak permintaan kita. Nama Yesus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita memiliki hak untuk meminta dan dikabulkan permintaan kita. Hal yang kedua, kita harus berdoa selain di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya di dalam nama Yesus, tetapi menyerahkan doa kita kepada kehendak Allah. Ini hal yang kedua, saudara, yang harus kita ketahui. Kalau kita ingin doa itu dikabulkan, berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu seperti di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bisa kita berdoa demikian? Menyerahkan doa kita sepenuhnya kepada kehendak daripada Tuhan. Kita mengatakan, biarlah kehendakmu terjadi Tuhan, bukan kehendakku. Yesus mengajar berdoa untuk kita menyerahkan doa kita kepada Allah, supaya ia melakukan sesuai dengan kehendaknya.
Tapi ia tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan di dalam kehidupannya. Ketika ia berada di dalam dunia. Ketika dia menghadapi penderitaan yang berpuncak kepada kematiannya. 3 kali Yesus menaikkan doa yang sama. Di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Pengabulan doa tidak terlepas dari unsur menyerahkan doa kita kepada kehendak Allah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus menyelamatkan. Dan nama Yesus menjamin jawaban atas doa yang kita naikkan. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa, saudara sekalian. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman yang sudah disampaikan, supaya memberikan kekuatan, memberikan pencerahan kepada kami sekalian. Kami mau menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau membuat mujizat sesuai dengan pernyataan firman-Mu, bahwa Engkau meneguhkan setiap firman dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang minggu ini bekerja, berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, yang dipotong jam kerjanya, pulihkan Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Jagai mereka, lindungi daripada segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Saat ini sampai selamanya. Amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.